Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang anggaran tetap dan variabel dengan dosen pengampu Ibu Citra Mulyasari, SE, SY, ME. Anggota kelompok 8 terdiri dari Anggun Cahyaning Tias, Alvina Damayanti, Rizka Ayu Fadila, dan Mei Asrining Wulan. Pengertian. Yang pertama, ada anggaran tetap. Anggaran yang disusun atas dasar satu titik tingkat kapasitas tertentu, maka anggaran variabel ini merupakan anggaran yang disusun atas dasar suatu interval kapasitas yang ada di dalam perusahaan. Kemudian, untuk harga pokok variabel adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Yang kedua, ada harga pokok penuh atau full costing, yaitu suatu metode yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi, seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Pendekatan ini biasanya dikenal sebagai pendekatan tradisional yang menghasilkan laporan laba rugi yang dimana biaya-biayanya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi produksi administrasi dan penjualan harga pokok produksi. Adapun unsur-unsur biaya produksi menurut metode full costing yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya pokok produksi. Selanjutnya ada metode pemisahan biaya semi-variabel. Biaya semi-variabel ini merupakan biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output aktivitas dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output aktivitas. Ada 3 metode yang digunakan untuk memisahkan biaya semi-variabel, yaitu yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Merupakan metode yang memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu dengan mendasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua, ada metode kuadrat kecil, yaitu menganggap bahwa volume aktivitas berbentuk grafik atau dengan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang ketiga, ada metode diagram pencar, yaitu memilah biaya semi-variabel dengan menempatkan semua nilai yang diperoleh ke dalam grafik. Langsung kita ke contoh soalnya. Berikut ini ada data dari PT Jaya Abadi. Pada bulan Januari, jam tenaga kerja langsung 2.000 dengan biayanya 550.000. Bulan Februari, 5.000 jam tenaga kerja langsung dengan biaya sebesar 700.000. Bulan Maret, jam tenaga kerja langsung 4.000 dengan biaya 600.000. Bulan April, jam tenaga kerja langsung 4.500 dengan biaya 650.000. Diminta untuk menghitung biaya tetap dan biaya variabel dari data tersebut dengan menggunakan ketiga metode yang ada. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Langkah pertama yaitu kita mencari biaya variabel per unit atau B. B di sini dapat dicari dengan biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi output tertinggi dikurangi output terendah. Nah, di sini biaya tertingginya terdapat pada bulan Februari dan biaya terendahnya berada pada bulan Januari. Lalu tinggal kita masukkan. B sama dengan 700.000 dikurangi 550.000 dibagi 5.000 dikurangi 2.000. Hasilnya 150.000 dibagi 3.000 yaitu Rp50 per unit. Jadi, besarnya B atau biaya variabel per unitnya yaitu Rp50. Masuk ke langkah
kedua, yaitu mencari biaya tetap atau A, yang bisa kita cari dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Di sini kita mencari nilai tertingginya dahulu. Tadi nilai tertinggi terdapat pada bulan Februari. Nah, semua nilai yang terdapat pada bulan Februari tersebut kita masukkan ke dalam rumus. 700.000 sama dengan A plus Rp50 dikali 5.000. Dan A dapat kita ketahui sebesar Rp450.000. Kemudian kita menghitung nilai terendah. Tadi nilai terendah terdapat pada bulan Januari. Untuk itu kita masukkan semua nilai-nilai yang terdapat pada bulan Januari ke dalam rumus, yaitu Rp550.000 sama dengan A plus Rp50.000 dikali 2.000. Dan hasilnya dapat kita peroleh yaitu A sama dengan Rp450.000. Selanjutnya kita ke metode yang kedua, yaitu metode kuadrat kecil. Langkah pertama yaitu kita mencari biaya variabel per unit atau B. B di sini dapat kita cari dengan rumus sigma atau jumlah X min X1 dikali Y min Y1 dibagi X min X1 kuadrat. Nah, untuk mengetahui nominal dari keseluruhannya, kita harus membuat tabel terlebih dahulu yang seperti di layar. Kemudian, kita menghitung X1-nya terlebih dahulu. X1 tersebut merupakan rata-rata jam dari tenaga kerja langsungnya. Jadi, setelah diketahui X1-nya, kita mencari X min X1. Setelah diketahui, lanjut kita mencari X min X1 kuadratnya. Lalu kita jumlahkan keseluruhan. Selanjutnya kita mencari Y1. Y1 ini merupakan rata-rata dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian, apabila Y1 sudah diketahui, maka kita lanjut mencari Y min Y1. Kemudian, setelah diketahui semuanya, lanjut kita mencari X min X1 dikali Y min Y1. Kemudian, kita jumlahkan keseluruhan sehingga dapat diketahui jumlah dari X min X1 kuadrat, yaitu Rp5.187.500. Dan jumlah X min X1 dikali Y min Y1 sama dengan Rp237.500.000. Setelah nominalnya kita ketahui, langsung kita masukkan ke dalam rumus yang tadi dan dapat diketahui B-nya, yaitu Rp45,78 per unit. Nah, kita bulatkan menjadi Rp46 per unit. Jadi, biaya variabel per unitnya yaitu sebesar Rp46 per unit. Mencari biaya tetap A. Y sama dengan A ditambah BX, Rp625.000 sama dengan A ditambah Rp46 dalam kurung Rp3.875. Rp625.000 sama dengan A ditambah Rp178.250.000. Rp625.000 dikurang Rp178.250.000 sama dengan A. Rp446.750.000 sama dengan A. Kemudian, untuk penyelesaian dengan menggunakan metode diagram pencar atau scatter graph method. Yang pertama, menjumlahkan volume aktivitas dan biaya semi variabel. Di sini dapat diketahui bahwa jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 15.500 dan jumlah biaya sebesar 2.500.000. Kemudian, langkah yang kedua yaitu membuat grafik untuk mencari total biaya tetap. Jadi, kita masukkan nilai-nilai dari data yang telah diketahui ke dalam grafik, kemudian kita tarik garis
sehingga bertemu pada titik Rp450.000. Jadi, kita tetapkan pada biaya tetap per bulan sebesar Rp450.000. Jadi, total biaya tetap sama dengan Rp450.000 dikali 4 bulan sama dengan Rp1.800.000. Langkah yang ketiga, mencari biaya variabel. Untuk mencari biaya variabel dapat menggunakan rumus total biaya semi variabel dikurangi dengan total biaya tetap dibagi dengan total volume aktivitas. Biaya variabel sama dengan Rp2.500.000 dikurangi dengan Rp1.800.000, kemudian dibagi 15.500. Biaya variabel sama dengan Rp700.000 dibagi dengan 15.500 sama dengan Rp45,16 per unit. Dibulatkan menjadi Rp45.000 per unit. Metode unit ekuivalen. Penyusunan anggaran biaya produksi pada perusahaan industri atau manufaktur dapat menggunakan metode harga pokok penuh dan metode harga pokok per unit. Adapun dalam menentukan unit ekuivalen produk dapat menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Bisa disebut dengan FIFO dan metode average atau rata-rata. Metode FIFO atau first in first out. Metode ini merupakan metode yang menitik beratkan pada barang-barang persediaan yang masuk dulu dan juga persediaan yang siap diperjualbelikan yang keluar lebih dulu. Untuk menghitung unit ekuivalen dengan metode FIFO ini bisa menggunakan rumus UK sama dengan PRS ditambah dengan PDP akhir dikali TP dikurangi PDP awal dikali TP. Dengan keterangan UK sama dengan unit ekuivalen, PRS sama dengan produk selesai, PDP akhir sama dengan pekerjaan dalam pelaksanaan akhir, PDP awal sama dengan pekerjaan dalam pelaksanaan awal, dan TP sama dengan tingkat penyelesaian. Yang selanjutnya metode average atau rata-rata. Metode ini merupakan metode yang menitik beratkan pada persediaan berdasarkan average cost atau harga rata-rata. Untuk menghitung unit ekuivalen dengan metode ini bisa menggunakan rumus UK sama dengan PRS plus dalam kurung PDP akhir kali TP. Keterangan UK adalah unit ekuivalen, PRS adalah produk selesai, PDP akhir adalah pekerjaan dalam pelaksanaan akhir, TP tingkat penyelesaian. Contoh metode unit ekuivalen diketahui produk selesai 5 juta unit, PDP akhir 1 juta unit, PDP awal 800.000 unit, tingkat penyelesaiannya 80%. Diminta hitunglah unit ekuivalen dengan menggunakan kedua metode yang ada. Penyelesaian pertama menggunakan metode FIFO. Unit ekuivalen sama dengan PRS ditambah dalam kurung PDP akhir kali TP dikurangi dalam kurung PDP awal kali TP. Unit ekuivalen sama dengan 5 juta ditambah 1 juta kali 80% dikurangi 800.000 kali 80% sama dengan 5 juta ditambah 800.000 dikurangi 640.000 rupiah sama dengan 5 juta ditambah 160.000. 160.000 ini 800.000 dikurangi 640.000, totalnya Rp5.160.000. Metode yang kedua adalah metode average. Unit ekuivalen sama dengan PRS ditambah dalam kurung PDP akhir kali TP. Unit ekuivalen 5 juta ditambah 1 juta kali 80%.
Unit ekuivalen sama dengan 5 juta ditambah 800.000. Unit ekuivalennya totalnya sama dengan 5.800.000 rupiah. Analisis selisih. Seringkali BOP yang dibebankan kepada produk berbeda dengan BOP yang sesungguhnya. Perbedaan keduanya perlu dianalisis penyebabnya. Perbedaan itu bisa disebabkan karena perbedaan biaya variabel antara yang dibebankan dengan yang sesungguhnya dan karena perbedaan biaya tetap. Ada 3 jenis analisis selisih antara lain: analisis selisih biaya produksi. A. Model pertama. ST sama dengan dalam kurung HST kali KST dikurangi dalam kurung HS kali KS. Keterangannya, ST adalah total selisih, HST harga standar, KST kuantitas standar, HS harga sebelumnya, KS kuantitas sebenarnya. Model kedua memiliki 2 rumus, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas. Yang selisih harga SH sama dengan dalam kurung HST dikurangi HS dikali KS. Keterangan, SH adalah selisih harga, HST adalah harga standar, HS adalah harga sebenarnya, dan KS adalah kuantitas sebenarnya. Sedangkan selisih yang kuantitas memiliki rumus SK sama dengan dalam kurung KST dikurangi KS kali HST. Keterangannya, SK adalah selisih kuantitas, HST harga standar, KST kuantitas standar, KS kuantitas sebenarnya. Model yang ketiga hampir sama dengan model yang kedua, namun ada satu tambahan. SHK sama dengan dalam kurung HST dikurangi HS kali dalam kurung KST dikurangi KS. Keterangannya, SH adalah selisih harga, HST adalah harga standar, HS adalah harga sebenarnya, KS adalah kuantitas sebenarnya, SHK adalah selisih harga kuantitas. 2. Analisis selisih biaya tenaga kerja. Hampir sama dengan analisis selisih biaya produksi. Hanya saja jika diproduksi hanya menggunakan harga dan kuantitas. Tetapi pada analisis selisih biaya tenaga kerja ini hanya menggunakan tarif upah dan efisiensi upah. Jadi, yang dihitung pada analisis selisih biaya tenaga kerja ini selisih efisiensi upah dan selisih tarif upahnya. Rumusnya sama dengan analisis selisih biaya produksi. 3. Analisis selisih biaya overhead pabrik atau BOP. Analisis selisih biaya overhead pabrik ini berbeda dengan analisis selisih biaya dan analisis biaya tenaga kerja. Karena yang dihitungan ada 4 selisih, yaitu pengeluaran selisih kapasitas, efisiensi tetap, dan efisiensi variabel. Rumusnya, pengeluaran sama dengan BOP standar dikurang BOP sebenarnya. Selisih kapasitas sama dengan BOP sebenarnya dikurang BOP yang melekat pada produk. Efisiensi dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi tetap dan efisiensi variabel. Manfaat anggaran variabel. 1. Manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. 2. Penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah dilakukan. 3. Pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Secara umum, dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran variabel di dalam suatu perusahaan akan mempunyai manfaat yang besar, khususnya di dalam perencanaan dan pengendalian dana di dalam perusahaan. Kesimpulan, anggaran tetap merupakan anggaran yang disusun atas dasar satu titik tingkat kapasitas tertentu, sedangkan anggaran variabel merupakan anggaran yang disusun atas dasar suatu interval kapasitas dalam perusahaan. Dan untuk harga pokok penuh adalah seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi. Ada 3 metode pemisahan biaya semi variabel, yaitu 1. Metode titik tertinggi dan terendah atau high and low method. Yang kedua, ada metode kuadrat kecil atau least square method. Yang ketiga, metode diagram pencar atau scatter graph method. Sekian pembahasan dari kelompok 8
Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.